Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa kita bacakan surah Al-Fatihah. Khusus para muallim, para habaib, para kiai, apalagi belum lama tadi sore Habib Ali bin Abdurrahman As-Sigaf rahimahullah ta'ala, rahmatullah. Sebelumnya ada Syekh Ali Jabir. Kalau salah di bulan Januari banyak. Nah, kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan kepergian para ulama, para habaib, Allah tetap masih menjaga iman dan akidah kita. Khusus ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala di tengah diberikannya ujian wabah. Semoga ditetapkan iman Islam kita dan semoga Allah segera menghilangkan ujian ini dan keluarga yang telah pulang rahmatullah. Semoga Allah ampunkan dan andai tolong saudara famili kita ada yang sakit teman, semoga Allah cepat sembuhkan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi barakati ta'lim Al-Fatihah. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitab Taysir al-Khilaf fi ilm al-akhlaq, Syekh Hasan Al-Mas'udi qala adabul muasyarah. Adabuha katsiratun. Adab dalam pergaulan, adab itu dalam pergaulan banyak. Antum mau cerita sampai mana? Oh iya. Adabul muasyarah, adab-adabnya pergaulan itu banyak. Kalau nggak salah udah nih. Minha talaqatul wajhi. Di antaranya adalah wajah kita selalu enak di depan orang. Artinya kita tampakkan biar wajah kita itu yang penuh kesan, penuh apa kalau dalam hadis disebut alifun ma'luf, enak luas gitu ya, mudah diterima. Jadi kalau nggak ada kita tuh biasa orang pada nyariin ya, dibuat kita tuh kayak begitu. Talaqatul wajhi, mudah senyum juga. Sekali lagi saya bedain antara senyum sama nyengir. Jadi jangan nyengir mulu, itu bukan itu yang betul, tapi senyum. Senyum tuh matanya ikut turun, mulutnya juga senyum gitu. Kalau matanya nggak senyum, matanya melotot,
kayak senyum, itu kayak nari bayi gitu. Jadi bukan kayak senyum. Jadi wajahnya talaqatul wajhi, walayyinul janib, lembut, ya, lembut sama orang. Andaikan beri masukan juga harus lembut. Kita sebelumnya pernah kasih tahu arti nasihat, artinya apa? Yang bening, nasoha. Nasoha itu bening. Madu yang bening asalun nasih, bening. Kantong yang nggak pernah diisi ya, rajulun nasihul jaib, anak laki-laki yang sakunya bersih, artinya suka ngeluarin uang terus. Itu pernah dibahas. Nah, nasaha juga artinya khayyat thawb, menjahit pakaian. Artinya kalau berbicara sudah pasti pembicaranya disusun, diatur dengan kata-kata yang baik. Itu namanya nasihat. Nasihat itu nggak harus selalu dari orang yang benar kepada yang salah. Andaikan kita masih salah aja berbuat sesuatu, tapi andai kata orang mau terjebak, kita wajib nasihatin. Jadi nggak bisa nasihat itu harus diberi kepada orang yang nggak pernah salah kepada yang salah. Nggak harus. Itu mesti dikasih tahu tuh. Enggak lah, anak aja masih begini. Ya, itu orang Indonesia tuh ya, sian ya. Sian. Nggak bisa nasihat harus tuh. Wal isgha'u ila haditsil ashir, mendengarkan omongan masyarakat. Maksudnya ngedengerin bukan asal dengerin, tapi maksud di sini adab mendengarkan. Ada orang dengerin. Jadi kalau ada orang berbicara didengarkan. Karena orang setiap siapapun yang diajak bicara pasti senang. Saya ajak anak-anak ini kalau ke rumah saudara atau apapun, saya bilang yuk kita jalan sini. Oh iya, senang. Tapi ingat, sampai di sana ngobrol, main, jangan asik sama sendiri-sendiri. Oh iya, nah, kita lihat karena nilai letaknya di sini. Mendengarkan. Kalau udah mendengarkan itu udah paling bagus. Makanya di puasa, di antaranya kenapa ada puasa? Puasa adalah berbicara. Kenapa disuruh puasa berbicara juga? Karena fungsi mendengar akan berfungsi. Saya sering katakan konflik di keluarga itu hanya karena kedua pasangan itu mau bicara, tidak pernah ada belajar mau mendengarkan. Jadi dua-duanya pada ikut ngomong. Jadi nggak pernah tuh ada yang saling mendengar. Konflik perdebatan nggak pernah bakal selesai karena keduanya pada mau bicara. Tidak ada yang keduanya tuh mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Orang bisa salah paham karena dia tidak pernah mau mendengarkan karena keduanya pengen buru-buru bicara. Orang kalau debat lihat, orang belum selesai ngomong mungkin di sini udah lagi mikirin jawaban buat ngebantah. Artinya al-isgha ila haditsil ashir nggak dipakai, mendengarkan. Isgha bahasa Arab itu mendengarkan ada dua, sami'a yasma'u, mendengarkan. Kalau istama'a lebih ngedengerin lagi. Istama'a yastami'u, mendengarkan. Istima'an. Di dalam Al-Quran dikatakan walladzina yastami'una al-qawla, orang yang mendengarkan dengan baik omongan orang. Al-Quran tidak mengatakan walladzina yasma'una al-qawla, enggak. Istama'a, mendengarkan. Ada lagi al-isgha. Isgha di sini ngedengerin. Itu al-ashir, kepada omongan orang lain. Jadi kalau diajak, arti al-ashir di sini siapapun yang ajak bicara kita dengarkan dengan baik.
Anak kita yang masih kecil umpama berbicara bisa jadi tidak bermutu, tapi kita wajib mendengar. Karena dengan mendengarkan itu dia memperhatikan. Orang tua itu nggak perlu sempurna, tetapi anak itu membutuhkan bukan orang tua yang sempurna. Anak itu membutuhkan orang tua yang mau mendengar. Ada orang yang cuma didengerin loh. Kita pasang telinga begini, perasaan problemnya sudah hilang kan? Ini gue pengen curhat nih. Ya gue nggak bisa nyelesain. Gak apa-apa dia, penting gue ngomong dulu. Nggak ada orang. Walladzina yastami'un. Wal waqar bila kibrin, menghormati orang lain, ya, memuliakan bila kibrin, tanpa sombong sama sekali. Ada orang Nabi Muhammad kalau ceramah di Indonesia, di Condet, mungkin dianggap sombong. Mungkin karena kita orang Indonesia itu mengartikan definisi sombong aneh gitu. Nabi nih dengerin deh. Ini kalau Nabi lagi ceramah di sini, lihat perkataannya, sombong apa kagak? Berbaiklah dengan keluarga kalian. Saya yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Wah, ya. Wa ana altafukum min ahli. Ana paling lembut sama keluarga. Waduh, sombong Nabi. Kalau di sini sombong. Ukurannya, karena kita mengartikan definisi sombong bisa ngaku. Kalau bisa ngaku nggak sombong, ya emang bisa. Mau gimana? Ana nabiyyun la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabi yang nggak pernah sombong. Ana dari keturunan ras dari Abi Thalib. Sombong. Kalau kita ditaruh di condet di sini, apaan tuh? Nabi sombong. Karena kita ngertiin sombong adalah apa? Bisa ngomong, padahal enggak. Sahabat bilang, ya Rasulullah, anak pengen punya sendal bagus, pengen punya pakaian bagus. Istri, pada nengok-nengok kan sahabat. Tapi ada takut dibilang sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa katanya? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Udah tahu bener nih maksud. Bener itu. Kata siapa? Enggak enak aja. Enggak enak aja. Nggak ada argumentasinya, nggak ada. Wah, apaan itu saja. Itu seorang sholat umpama nggak pakai kunut, salah tuh, salah dari mana? Nggak enak aja. Kita kan biasa pakai kunut. Kenapa jadi ukurannya kebiasaan pakai kunut? Bukan. Sekali lagi saya pernah cerita, mungkin saya berulang-ulang. Saya bawa definisi sombong itu mengartikan ukuran Indonesia pas sekolah di luar negeri. Kumpul sama orang-orang. Kumpulnya orang-orang Arab lagi. Orang Arab tuh as-saraha roha. Dia terus terang. Gurunya salah. Dikasih tahu, Ustaz, salah begitu. Maju ke depan. Dibenerin, itu yang benerin salah. Ini inget banget. Nah, ini satu cerita di belakang ini. Anak punya guru namanya Syekh Husain Tawil. Syekh Husain Tawil. Ditanya, Ana mau misahin pelajaran nahwu. Siapa yang di antara antum yang udah bisa nahwu? Nunjuk 3 orang.
Ini mohon maaf ya, saya sebelum sekolah ke luar negeri itu sebelumnya udah belajar nahwu. Emang digodok di situ ya teori-teori bahasa Arab supaya di sono matang. Kayak ada orang barat mau ke Indonesia, dia belajar tata bahasa Indonesia, dia jago, baru ke sini. Karena dikira kita bakal dipakai. Nah itu nggak ada yang dipakai, itu ngomong-ngomongan orang Selain semua. Nah beda orang Indonesia tahu, nggak ada yang tahu orang Indonesia eksplisit, implisit, ejaan, EYD, nggak ada yang tahu. Orang Barat yang belajar bahasa Indonesia karena dia mempelajari beda lagi, itu udah tahu ceritanya. Sampai perdebatan yang umpama ini alladzuna apa alladzina, Bani Tamim mengatakan gini, dia Bani kita tahu dulu. Udah. Siapa yang bisa nunjuk 3 orang? Karena enggak. Dalam artian sombong amat orang 3 orang ngaku. Gue aja bisa kagak ini. Dia ngomong dalam hati. Itu sudah sombong tuh. Gue aja kagak ini ngaku. Oh ya, 3. Yang jago siapa? Apalagi ngomong yang jago. Ngomong guru yang bisa aja nggak berani nunjuk. Yang jago siapa? Anak mahir. Anak jago pada itu. Dan bisa tuh kelasnya. Kita di bagian bisa kelas yang dari awal belajar nahu. Udah belajar nahu. Dia belajar nahu babnya lain. Kita ntar lihat lagi kelas apa. Karena belajar di masjid waktu itu. Satu saat gurunya nulis bait-bait, terus lagi salah lembarannya itu dia lama gini. Emang orang-orang Arab nggak ada yang perlu dihafalin gitu, anak hafal pelan ngomongnya gitu. Wafalatun imamutun kejalsah falatun ifatun kejalsah. Hah? Siapa ngomong? Ente tahu, hafal, insya Allah. Kok insya Allah? Hafal. Ini orang Indonesia biasa. Ente hafal nggak? Insya Allah. Enggak, udah hafal udah. Insya Allah. Kif insya Allah. Enggak hafal. Berapa banyak? Udah nengok. Ada 1000. Kan Alfiyah Ibnu Malik hampir 1000. Diomelin gitu. Ini kenapa bohong? Ini bohong. Kau ente nggak tergolong yang bisa. Tak dulu nih kayaknya perlu dibenahin. Enggak, maksud aku nih tawaduk gitu kalau hati nih. Enggak, anak bisa, cuman anak agak mau aku. Nggak boleh. Ente mengacaukan kelas gini. Ente mengacaukan tatanan kelas. Enggak, maksud anak. Lah, bukan begitu sombong. Baru dijelasin. Nah, kita begitu. Dulu Ridwan Kamil katanya waktu sekolah di Amerika. Dia bagian arsitek gitu, lagi nyusun. Nih, dosennya nanya, bagus gak? Ya, masih belum sempurna sih. Ulangnya belum dibaca, sempurnain. Masih Ridwan Kamil tawadu gitu loh, rendah hati. Cuman rendah hatinya Indonesia gitu. Maksudnya kalau suatu saat bagus, belum sempurnanya aja gini gitu. Jadi kita tuh lebih senang dibilang begitu. Ente ini, ya insya Allah aja sih. Insya Allahnya aja begini nih, gitu. Dulu orang tua siswa bicara gitu juga, lagi mempermasalahkan saya karena saya mengeluarkan siswanya karena udah terlalu. Pokoknya cucu dari salah satu pejabat
dia pukul orang itu, Anda dikasih tahu dua orang ini kalau berantem lagi, mukul orang lagi, bully orang lagi, saya keluar. Wah, tuh dia mukul lagi. Wah, gak keluar. Datang orang tua. Nah, ini orang tua yang model begini nih, yang rendah hati tapi mau nyombong. Begini Pak Ustaz, saya mohon maaf ya, saya ini orang bodoh, saya tidak tahu agama, tapi bukankah Nabi itu pemaaf? Kenapa Ustaz ini tidak memberi maaf anak saya? Saya bilang, apa tadi? Ya, saya sekali lagi, saya orang bodoh, saya orang awam, saya bukan Ustaz. Saya hanya tahu itu. Alhamdulillah, Anda kelihatan sih, Anda nggak harus ngaku bodoh, udah ketahuan. Kelihatan, Anda nggak bisa, awam banget. Enggak, saya awam. Saya ini awam ya, mohon maaf, saya bukan Ustaz. Tapi yang saya tahu Rasul itu adalah, wah dia ceramahin gitu siapa Rasul. Saya bilang, alhamdulillah, terima kasih. Pertama, kelihatan banget Anda ini awam. Jadi karena saya Ustadz, yang Ustadz perlu kasih tahu kepada yang awam. Jadi begini, bahwa Rasul itu, saya puasin dulu karena dia mau rendah hati. Jadi tapi niat nyombong itu dia. Tadi itu dia al-wal waqaru bila kibrin. Tak boleh. Kalau umpama saya penceramah di satu masjid, datang, ya udah duduk saya di depan, nggak boleh pakai duduk di belakang dulu, ngarepin panitianya narik ke depan. Tawadu ya, nah itu apa tawadu dia? Buktinya dia duduk di belakang. Sampai ditarik-tarik, jangan-jangan ditarik-tarik itu karena ngarepin supaya ada orang lihat. Beda. Jadi orang-orang Arab lihat kalimat ini, wal waqaru bila kibrin. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa akhlak itu bukan dikarang, bukan karangan-karangan kita. Ada ukurannya Nabi yang mengatakan. Makanya Nabi sebagai ukuran uswatun sana ukurannya Nabi, nggak dikarang-karang. Oh dia sih, Masya Allah, depan ini aja. Oh besok mau acara hajatan umpama, hajatan ada umpama nih, udah sepakat nih Senin mau ngadain, besok puasa. Ya jangan. Menghadiri undangan silaturahmi wajib. Puasa sunnah, masa gugurin yang wajib? Anda ayo makan dong, silakan. Anak puasa. Enak gak? Sayang saling puasa. Ini ngarepin ditanya. Kalau umpama besok niat mau puasa, umpama nih ada acara, aduh gitu ya, acara kalau bisa hari lain deh bisa gak? Selain Senin, karena anak ada keperluan juga nih mau ke adalah gitu. Gak usah diomongin besok. Wah Senin nih, biasanya puasa sunnah nih. Semua pada tahu. Atau di Facebook, atau di WA, foto makanan. Alhamdulillah ternyata saya sudah bangun untuk puasa sunnah. Tahu semua orang. Akhirnya gimana tuh? Wal waqaru bila kibri. Ukurannya Nabi itu dijaga. Makanya di pembahasan kenapa Nabi itu menjaga dirinya, bisa menjaga dirinya, Allah yang jaga atau Nabi sendiri yang bisa? Nabi ini mampu, bisa akhlak, bisa ini luar biasa, Masya Allah.
itu Allah yang jaga atau memang prestasi Nabi yang begitu? Ngerti? Ada dua. Ulama itu berdebat di situ. Yang satu mengatakan Allah yang jaga. Allah yang jagain luar biasa Nabi, karena Allah punya kuasa sampai memiliki hamba seperti Nabi Muhammad. Satu lagi bicara Nabi yang jaga begitu. Nabi sendiri yang mampu sampai bisa menjaga gitu. Buktinya apa? Ini Anda nggak mengatakan ini benar ini salah. Kalau umpama ada dua pendapat begini, tujuannya adalah kalau umpama ente melihat ada dua pendapat, kebetulan yang berpendapat di antara salah satu, jangan buru-buru disalahin. Pastinya dia pakai kitab, ada kitab standar yang mereka ini kan. Yang mengatakan enggak, Nabi yang bisa jaga sendiri. Buktinya apa? Buktinya Allah menguji. Iya dong. Masa kalau Allah yang jaga, Allah yang uji juga? Lah kan enggak top. Iya. Ngerti ya? Ujian anak-anak lu semua. Pama ente murid anak di kelas ujian. Ayo ujian bahasa Inggris. Dah? Yang dapat nilai 100 top. Lalu Fi sini. Ini jawabannya. Ini persis sudah jawaban. Hitung ya. Ikutin aja sama udah. Sebenarnya. Ayo yang lain kerjain. Orang pada lirik semua. Orang nggak dikasih jawaban. Udah kalau Fi jawab. Wah, jawabannya udah dikasih tadi. Anak tiba-tiba ngomong. Anak-anak, kalian gimana? Contoh dong Pak Lutfi, jawabannya benar semua. Masa kalian tidak? Pusing gitu. Ya, kan dia bisa karena dikasih jawaban. Ya. Kecuali kalau memang Pak Lutfi bisa sendiri tanpa dikasih jawaban, Anda akan puji. Tuh lihat, luar biasa. Kalian ikutin dong dia. Ya. Ini kalau umpama bisa sendiri, dipuji sendiri. Bukan prestasi. Dan yang tidak mampu disuruh ikutin. Bisa bayangin coba. Sampai sini paham? Jadi yang mengatakan bahwa Nabi yang berbuat sendiri banyak. Sebagai bukti Allah ngakuin. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena apa? Engkau adalah memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Dalam tanda kutip Allah ada salut. Malaikat kagum. Lah kalau dijagain sama Allah sampai kagum, lah gantian aja aneh coba dijagain, aneh gak bisa gitu. Iya kan? Ustaz Somad sama Ebi pergi ke itu, ambil apa bang? Contoh doang, ambil kitab. Ustaz Somad ambil kitab di rumah ada Ujal. Sama keluar balik-balik kagak bisa juga ujian. Tentang ini ambilin deh, mau pelajaran nih. Tapi sebelum ente ke rumah, ente pakai jas hujan dulu. Karena kasih fasilitas. Udah, pakai baju belangwir, pakai helm. Pakai payung juga nih, payung yang itu Coca-Cola itu yang di tempat duduk, ini gede tuh. Datang bawa kitab, Bang Oma ajak juga. Pakai itu buka ini, kering, pasti gak? Kering.
Bang Omar yang nggak pakai apa-apa puasa. Bang Omar gimana kalah sama Ebi? Wah, tuh bisa disemprot tuh Bang Omar. Ebi juga masih kering, masih ini, masih. Tiru dong, bisa gak disuruh niru? Nggak bisa kata-kata disuruh niru dengan yang dikasih fasilitas, nggak bisa. Nabi dikasih fasilitas penjagaan disebutnya maksum, tahu? Ismatul Anbiya, maksum, dijaga di ini. Kita nggak dikasih maksum, disuruh niru, pantas ya? Tiru dong nih Nabi tuh, jagain. Tiru dong, Ebi itu kering semuanya. Bang Omar, kenapa jadi basah-basahan? Bang Omar, ya ada nggak dikasih yang kayak gitu, ya kan? Ada juga. Makanya ketika bisa menjaga diri, itulah yang disebut dengan ismatul anbiya, maksum. Artinya apa? Jawabannya, Allah ternyata memberikan fitrah kita nih masing-masing semua pas kadarnya. Hanya saja ada yang mampu menjaga, ada yang tidak mampu menjaga. Kalau Nabi itu dijagain sama diri, sampai kita aja nih disuruh sebut dosa kecil, dosa besar kadang tahu. Dosa kecil apa aja tuh? Ngomongin orang tadi, ngomongin orang dosa, gibah, apa lagi? Susah. Nabi itu dijaga bener, Nabi menjaga dirinya, pasti kekuatan menjaga itu dari Allah. Kekuatannya dari Allah. Kalau kita kan enggak sembarangan. Mau jajal, lama-lama fitrahnya terkikis. Orang pertama kali maksiat melakukan sesuatu istighfar. 2 kali udah jarang istighfar. 3 kali udah mulai kagak. Berikutnya nagih, nyandu, baru-baru istighfar. Nagih, terus tagihan, terjadi habit. Ya. Jadi apa ya kalau bilang habitus, satu sifat kedua. Nah dijaga, Nabi itu bisa menjaga. Yang mana ini bisa tahu. Sampai ada ilmu pengetahuan dalam diri. Oh bisa tahu yang mana harus dicegah. Oh ini dosa kecil dampaknya begini. Oh dosa ini dampaknya begini. Dosa ini dampaknya begini. Nggak mau deketin karena apa? Nabi tahu ini dosa akan berakibat apa. Kalau kita kan enggak, udah tahu di dosa akibatnya begini, jajar, cobain, tagihan, terus nggak bisa berhenti. Jadi ibarat ada orang dimasukin satu gedung. Dua-dua ini yang tahu, yang satu ini tahu yang mana belut, mana ular, bisa bedain. Yang satu sama sekali nggak tahu mana belut, mana ular, dia nggak tahu. Kira-kira kalau di dua ini masukin, yang celaka yang mana? Yang nggak bisa bedain. Yang bisa bedain selamat. Yang bisa bedain dia tahu, oh ini belut. Pegang ini bisa. Coba ini pegang, oh enggak. Ini ular pegang. Coba yang satu. Nih pegang deh. Coba yang ini. Belutnya aneh. Ada derik nih. Mati. Kena ular deh. Sangkanya belut. Atau lucu ya, warna-warni dikuningin. Belut dipegang. Berbusa. Mati. Karena dia nggak bisa bedain yang mana. Itu dia. Wasukutu indal hazli, diam ketika ada yang bergurau. Artinya kalau ada orang main satu menghina satu dengan hina yang lain,
kita tampakkan wajah ketidaksetujuan kita. Kita diam aja ketika ada orang bergurau dengan gurauan yang hampir menghina, itu nggak boleh. Anda pernah tahu? Anda pernah dengar? Anda pernah hadir satu ceramah? Nggak tahu Anda pernah ngomong apa enggak? Ada orang lagi ceramah di panggung, dipanggil tuh orang-orang yang maaf berkebutuhan khusus, kurang beruntung lah, dan itu disuruh ke depan sebutin nama-nama bapaknya Nabi siapa, ini siapa, suruh ngomong tuh. Pasti dia kan nggak punya kemampuan, anak kecil, dia autis ya, anak autis, suruh ke depan, salah diketawain, ketawa sama acara, ada pulang, nggak bisa itu. Membuli orang lain itu mendiskreditkan orang lain, nggak boleh. Atau bergurau berdasarkan ras, sindir orang ini begini, orang sukun ya, harus. Atau dia berbicara bergurau maaf bergurau nada-nada pornografi, nggak bisa. Andai kan ada saudara kita, keluarga kita, teman, kerabat bergurau begitu, kasih tahu. Kalau kita enggan kasih tahu, mungkin agak lebih wibawa dia. Tampakkan wajah ketidaksetujuan kita. Jangan kita ikut ketawa. Itu karena kita meridhoi syukur ini. Ketawa-tawa orang kita diam. Walaupun lucu, ada pernah orang lucu sih, cuma gimana ya? Terus yang lagi, yang di sampingnya itu nggak ketawa. Nggak bisa. Kasih tahu. Adab nggak? Kita justru yang berakhlak dulu sih. Yang berakhlak kita. Justru yang begitu yang berakhlak. Tampakin wajah kita nggak setuju. Memang sih nggak boleh juga dikasih tahu depan orang, bisa jadi dia udah terbiasa begitu, dan kalau dikasih tahu dia merasa juga muruahnya jadi turun. Nanti setelah selesai baru kasih tahu. Wah, sebenarnya ini. Anda pernah loh di sekolahan juga ada penceramah nih, wah ceramahnya udah agak ngaco loh. Terus anak pura-pura ini aja kasih ini, Ustaz, anak titip yang buat baca Al-Fatihah apa gitu. Oh iya Ustaz, sekarang bagaimana? Ya ini udah apa sekarang? Nih kertas Ustaz. Bacaannya apa? Ustaz Afwan di sini nggak terbiasa dengan ceramah-ceramah berbau-bau. Anda kasih tahu. Jadi ada pura-pura kalimat Al-Fatihah. Boleh Ustaz? Ya apa, dia juga merasa. Oh iya Ustaz, Insyaallah sip insyaallah. Dia ceramah. Kita menjaga diri dia jangan sampai. Macam-macam banyak kita kasih tahu lah dengan cara yang baik. Atau zaman sekarang udah ada WA, enak kan kita. Wah, Japri nih. Salah kirim ke grup. Rame kan. Wah, di grup dikasih tahu. Enggak salah kirim. Gitu. Anda pernah gitu salah kirim tuh. Ada orang minjem uang, Anda bilang enggak ada. Enggak ada. Minjem duit tuh. Aduh, enggak ada nih, anak agak jawab. Tiba-tiba enggak lama lagi ada kiriman. Alhamdulillah. Ada mau ngomong sama tuh orang tuh. Barusan ada yang minjem. Alhamdulillah dikirimin uang, syukran. Ada karena kepikiran yang tadi minjem, dikirimin ke yang minjem gak jadi. Langsung ditelepon. Berarti ada ya? Boleh dong. Lah kok dia telepon? Salah ngirim. Ya Allah, bener. Maksudnya mau kasih tahu yang ngirim,
Barusan ada yang minjem, ente ini rezeki gitu. Barusan aja, anak kirimnya ke yang minjem. Emang kayaknya kalau dapat duit, malaikat tuh berkeliaran ngasih tahu teman-teman. Pas dapat uang, alhamdulillah. Tiba-tiba ada lagi WA. Beb, afwan, 1000 afwan. Antum lagi enak gak suasananya? Ya, kayaknya kesana nih. Terus ada lagi. Oh iya, anak kebetulan korban. Wah, udah macam-macam. Ya nggak apa-apa. Selama masih bisa bantu ya bantu. Karena bantu orang bagus. Udah terang ya gitu. Nanya doang udah terang. Wasafhu 'anil zalali. Ingat ya, as-sukut 'indal hazri, diam di saat ada orang bergurau, itu ada cara. Jadi macam-macam orang ini. Bilangin aja. Umpama ente senyum dikit, itu nggak ketawa nih, nggak jujur. Anak kalau begini sebenarnya agak berat. Coba kalau bisa jadi ulangin. Nggak apa-apa senyum dikit, tapi kalau anak nggak terbiasa. Ingat ya, kalau ada penceramah siapapun lagi ngomong gitu, triknya dikasih tahu tuh. Jangan kayak balut ngomong, salah tuh, wah tuh bisa jadi air dia tuh, cur langsung. Tapi nanti kalau duit kasih kertas, maaf ya, di sini nggak biasa, di sini nggak ada orang kayak lu. Oh, itu bisa jantainya ini juga. Itu bisa meriang juga gitu kalau gitu. Jangan, paling enggak kayaknya paling kertas, pakai kertas itu. Wasafu 'anil zalali, memaafkan kalau ada orang memiliki kekeliruan, punya kekeliruan. Bahasa Arab ada 3 memaafkan. Afa ya'fu, afwan artinya menghapus. Menghapus. Kertas kalau udah dihapus, hilang sih tulisannya, tapi nggak bagus bentuknya, lecek. Ada lagi ghafar, memaafkan juga, menutupi. Artinya tip X. Ya, gampangnya tip X. Kalau tulisan di tip X, ada gak tulisannya? Gak ada. Tapi kalau digini dari belakang ada gak? Ada, ketutupan. Ya, ghafar. Kalau sofahayas wahu, sofhan terambil dari kata lembaran. Ya, lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran yang dibawa Ibrahim dan Musa. Artinya lembaran baru. Ente mendingan dikasih kertas yang ada tip X sama penghapus, satu lagi dikasih kertas yang baru, mendingan mana? Yang baru. Wasafu 'anil zalal, menghapus artinya bukan cuma menghapus kayak tadi. Kalau perlu hilangkan kesalahan dia. Itu dia. Itu Nabi caranya itu. Nabi digambarin gitu. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah. Nabi enggak pernah balas kejelekan dengan kejelekan, walakin ya'fu wa yasfah. Tapi memaafkan dan memberikan maaf. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hebat. Nabi galak kepada orang yang galak. Nabi, jadi ada preman umpama jagoan di pasar, ketahuan dia jagoan dan kagak, waktu lagi masuk penjara. Nah, itu ketahuan tuh. Karena pas masuk penjara di sel,
Dinyalain tuh lampu, ada penghuni baru nih. Itu bermacam-macam orang tuh. Wow, ada orang preman tapi keroyokan. Itu tuh, pegangin. Hubungin, yang mukulin orang lain gini doang. Itu preman. Ada yang benar-benar jagoan, dia sendiri yang mukulin. Nah di penjara macam-macam jenisnya itu macam semua deh. Nah ketahuan tuh dia jagoan apa kagak tuh di situ. Yang tadinya ayam jago jadi ayam sayur di situ. Nabi jagoan. Apa kata Sayyidina Ali menggambarkan Nabi ketika jagoan? Nabi itu kuat, jagoan. Begitu kata Sayyidina Ali, orang yang kuat itu bukan yang bisa ngalahin orang dalam berkelahi, tapi orang yang kuat adalah ketika dia bisa menahan amarahnya. Nabi diginiin pedang. Man yansuruka ya Muhammad? Allah. Serius nih. Siapa yang nolong kamu? Allah. Wah, mundur lagi nih. Makin maju lagi. Man yansuruka ya Muhammad? Ini serius nih. Ada berpenggal nih. Siapa yang nolong itu? Allah. Maksudnya berkali-kali dibilang Allah, langsung dikabur. Gemeter, pedangnya diambil. Sekarang nanti siapa deh yang diambil? Jadi Nabi nyebut Allah itu pede. Kalau gitu mesti setengah gemeter ya. Allah kali, Allah kali. Iya kali Allah. Makanya di Al-Quran bilang apa? Udah tutup deh, lama-lama. Di Al-Quran bilang apa? وَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Aku ingatkan kamu kepada aku apa yang aku katakan. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. Nih, antum kalau punya problem, percaya sama aku. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. Serahkan urusan kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Karena Allah Maha tahu pada hamba-Nya. Tahu siapa. Setelah Allah tahu apa? Ente punya problem nih. Gampang. Ufawwidu amri. Selain Innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyi'at. Allah akan angkat tuh kejelekan-kejelekan yang ente bayangin bakal begini. Allah angkat. Ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab. Apa yang dimakarkan, yang diperbuat oleh Fir'aun kepada Musa berkali-kali udah dicabut dan Fir'aun malah kena azab yang paling jelek. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, aneh heran gitu. Ada orang yang masih takut menyerahkan dirinya sama Allah kalau ada problem, padahal ini punya ayat ginian gitu. Mestinya tenang kalau udah ada ayat yang begini, Allah sendiri yang ngomong, Allah sendiri yang jamin. Andaikan ada problem, ufawwidu amri ilallah. Kenapa? Terusannya, lihat dekat terusannya. Fawaqahullahu sayyi'at. Allah akan angkat tuh problemnya semua. Kejelekan-kejelekan. Ente mau dikejar-kejar sama siapa? Gak usah takut. Ente mau dikejar sama mafia Yakuza juga gak takut. Kenapa? Fawaqahullahu sayyi'at. Allah akan angkat. Fir'aun kelasnya bisa dicabut sama Allah. Wa haqa bi ali fir'aun. Insyaallah kita lanjutin tentang wasaf wa anil zalal minggu depan, bulan depan. Insyaallah kita lanjutin. Kita tutup dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.